Ahok juga dulu saat pilkada dilakukan hal seperti ini. Nah sekarang ini dilakukan dalam pemilu oleh seorang menteri. Ini menteri yang kedua, kalau nggak salah dulu menteri agama juga pernah dilaporkan. Tapi kasusnya kita nggak tahu, menguap. Ini menteri yang kedua, kebetulan menteri ini adalah ketua umum partai. Pelaku mengutarakan perasaan, melakukan pernyataan yang pada pokoknya, ini pada pokoknya ya Mbak Devi ya, pada pokoknya bersifat permusuhan, nggak mungkin. Penyalahgunaan, nggak mungkin. Tapi penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, itu memungkinkan. Kita umat Islam pasti merasa ternoda agamanya. Karena ritual ibadah kita, sholat kita, yang mana sholat inti sebagai tiang agama, dipermainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Devi dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang akankah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN menyusul Ahok ke BUI. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Mabes Polri resmi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Kasusnya pun naik dari penyelidikan ke penyidikan. Ahok diduga menistakan agama karena menyebut surat Al-Maidah ayat 51 ketika bertemu warga di Kepulauan Seribu. Saya keliling daerah Pak Kiai tahu. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Menanggapi video viral ini, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran menyebut akan melaporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri. Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Menteri Perdagangan begitu, kemudian melakukan satu upaya untuk memberikan dukungan kepada calon presiden yang diyakininya, itu harus dengan cara melakukan plesetan terhadap satu ibadah yang menurut umat Islam ini ibadah inti. Jadi awalnya saya tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang diucapkan oleh seorang tokoh yang seperti itu. Saya rasa apa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini, oknum-oknum yang sebenarnya bermain semenjak pilkada DKI, lalu juga bermain di pemilu 2019, yaitu isu agama, mencoba untuk memainkan isu yang sama, pecah belah agama di 2024, dan saya rasa isu-isu seperti itu udah nggak laku. Tentu harus diklarifikasi ini. Baik. Apakah beliau mendapatkan cerita itu benar adanya cerita itu? Apakah ngarang? Nah ini saya kira sebagai pejabat publik bisa memilih apa yang disampaikan oleh Mas Tolik. Bisa memilih candaan yang cerdas. Kan pejabat itu kan cerdas. Masa harus mengaitkan dengan candaan sholat dan sebagainya? Pak Ihsan, itu nggak pantas. terima kasih. Soal ucapan Bapak yang beberapa itu nanti lagi besok ya. Kami berharap kepada Kapolri Listio Sigit
melalui Kabar Eskrim agar dapat segera memproses kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Karena kalau tidak diproses, yang kita khawatirkan akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, saat ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari? Alhamdulillah sehat. Mbak Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat juga. Semangat terus ya. Semangat. Iya. Baik Pak, tadi kita sudah melihat tayangan yang berikut kan ya Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapan saya terhadap video itu yang pertama prihatin, geram, marah, dan apa yang saya katakan dalam episode yang lalu di Serambi Adi Warman, ya ternyata ada benarnya. Saya katakan waktu itu bahwa orang yang sedang jatuh cinta atau tim sukses capres itu sulit untuk dinasehati, sulit untuk tidak mau menerima nasihat orang, atau juga terlalu berkelebihan melampaui batas untuk membela seorang calon yang diyakininya. Iya. Yang menyebabkan perbuatan ini ya bisa menyusul Ahok. Ahok juga dulu saat pilkada dilakukan hal seperti ini. Nah sekarang ini dilakukan dalam pemilu oleh seorang menteri. Ini menteri yang kedua, kalau nggak salah dulu menteri agama juga pernah dilaporkan. Tapi kasusnya kita nggak tahu, menguap. Ini menteri yang kedua, kebetulan menteri ini adalah ketua umum partai. Iya. Sangat menyesalkan kejadian ini. Memprihatinkan, marah dan geram. Pak Adi, dari sisi hukum, pernyataan Pak Zulkifli Hasan tadi kan sudah masuk dalam tindak pidana penistaan agama ya? Dari sisi hukum kita bisa lihat di pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal itu mengatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ini Mbak Devi, kita harus telusuri tentang unsur-unsur pidana dari pasal 156A ini. Dalam pasal 156A ini ada 3 unsur pidana yang bisa kita kupas satu-satu. Barang siapa, unsur pertama. Itu barang siapa artinya siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ya, ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalkan orang sakit, orang dalam arti orang gila dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak gila, bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi siapa saja sebagai subjek hukum pidana. Ya. Iya Pak. Oke. Terus unsur yang kedua dengan sengaja. Dengan sengaja ini dalam KUHP kita tidak ada tafsir yang jelas. Artinya tidak melakukan tafsir yang letterless. Dengan sengaja itu artinya begini gitu. Tidak ada itu. Sehingga dipakailah oleh para ahli hukum teori-teori hukum tentang kesengajaan. Di mana kesengajaan ini adalah bagian dari kesalahan. Kesalahan itu kita bisa bagi 2. Kesengajaan, dolus, dan culpa atau lalai. Di sini dengan sengaja. Dengan sengaja itu menurut teori hukum pidana itu dibagi 3. Kesengajaan sebagai tujuan. Misalkan contohnya pelaku ingin melakukan pembunuhan seseorang. Melakukan pembunuhan terhadap si A. Maka pelaku mengambil pisau atau senjata api ditembak kepada A. Sengaja. Tujuannya
sebagai tujuan. Iya, ada tujuannya. Nah, sengaja sebagai tujuan. Kejadian itu di sebuah rumah misalkan. Dia masuk ke rumah, dia tembak juga. Itu sengaja untuk melakukan pembunuhan. Terus kesengajaan sebagai kepastian. Yang kedua, si pelaku menginsapi menyadari bahwa apa yang dilakukan akan akibatnya bisa berbeda yang tidak dia inginkan. Misalkan dia ingin membunuh si A. A itu ada di rumah, di sebuah rumah. Padahal dia tahu di rumah itu ada penghuni lain selain si A. Ada B, C, dan D. Dia bakar rumahnya. Dia tahu akibatnya akan B, C, D akan ikut meninggal. Tapi tetap dia lakukan. Nah, itu kesengajaan di mana pelakunya mengisapi bahwa ada kepastian yang orang lain juga ikut mati. Yang berikutnya kesengajaan karena kemungkinan. Ya, si pelaku itu menginsapi, menyadari bahwa ada akan kemungkinan. Contoh, dia mau bunuh si A tadi di dalam rumah tadi. Dia bikin racun di situ. Taunya bukan si A yang minum racunnya, tapi si B. Kemungkinan itu terjadi. Nah, untuk kasus seperti ini pelaku harus paham, harus tahu apakah itu kesengajaan sebagai tujuan. Tentunya nanti disangkal oleh si pelaku. Itu bukan sebagai tujuan. Tetapi dia tidak mungkin bisa nyangkal untuk kesengajaan sebagai suatu kepastian. Atau kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Nah, itu sulit untuk menyangkalnya, seperti kasus Ahok. Gak bisa Ahok menyangkal. Karena memang di situ dalam putusan Ahok, di situ dikatakan terbukti memenuhi unsur itu. Nah, terus dikatakan unsur ketiganya di muka umum mengutarakan perasaan. Pelaku mengutarakan perasaan, melakukan pernyataan yang pada pokoknya, ini pada pokoknya ya Mbak Devi ya, pada pokoknya bersifat permusuhan, nggak mungkin. Penyalahgunaan, nggak mungkin. Tapi penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, itu memungkinkan. Kita umat Islam pasti merasa ternoda agamanya. Karena ritual ibadah kita, sholat kita, yang mana sholat inti sebagai tiang agama, dipermainkan. Ya, itu pasti setiap umat Islam akan merasa. Saya yakin juga mungkin anggota partainya juga banyak yang ngedumel tapi nggak berani ngomong. Iya. Ya kan, menyesali kejadian itu gitu loh. Jadi unsur pidana ini bisa terpenuhi dan penyidik akan lakukan itu. Ya, saya lihat sudah ada laporan orang. Kalau tidak ada orang yang melapor, saya akan melaporkan itu ke Mabes Polri. Karena saya merasa ternoda agama saya. Dan ada klarifikasi nih Pak dari pihak Zulkifli Hasan yang mengatakan apa yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan itu suatu fakta yang ada di masyarakat Pak, bahwa tidak ada niat untuk melecehkan sholat. Bagaimana menurut Pak Adi dari kacamata hukum Pak? Yang pertama tentu itu alibi, pembelaan. Kita lihat tentang niat, ya niat di situ mens rea. Di situ tadi saya sudah terangkan tentang kesengajaan. Untuk keluar dari unsur kesengajaan, unsur pidana kesengajaan, itu akan sangat sulit. Dia harus bisa membuktikan fakta di daerah mana yang seperti itu. Apakah itu nggak ngarang-ngarang? Apa iya umat Islam beribadah cuma gara-gara capes sampai tahiyatul awal atau tahiyatul aja sampai nunjukin dua? Iya. Ini bullshit, ya. Ya, Anda sampai nggak bicara, nggak ngomong amin ya. Amin itu juga bullshit. Harus dicari tahu ya Pak ya, itu di. Ya, saran saya istighfar lah. Iya benar. Itu ketua umum ya, ketua umum partai ya. Partai. Salah satu partai dan kebetulan menteri. Iya. Ya ini istighfar lah, mohon ampun sama Allah, mohon maaf sama umat Islam. Oh ya Pak, pernyataan Zulkifli Hasan tadi di acara resmi Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI di Semarang 2023 ini Pak. Beliau sebagai Mendak kan ya, namun mengkampanyekan paslon tertentu.
Apakah dalam hal ini selain tindak pidana penistaan agama, Zulkifli Hasan juga melanggar peraturan pemilu, Pak? Patut diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pertama, dalam kapasitas beliau jadi menteri, tapi mengkampanyekan capres tertentu. Itu tidak boleh. Benar. Kalau toh dia sebagai jurkam, ada juga yang dilanggar di situ, yaitu pasal 280 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kita lihat undang-undang tersebut pasal 280. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lainnya. Artinya di situ menghina agama. Ini tidak boleh. Kita lihat di ayat 4-nya dari pasal 280 ini, dikatakan dengan tegas bahwa pelanggaran larangan ketentuan pada ayat 1, huruf C, huruf F, huruf G, ya, itu penerapan merupakan tindak pidana pemilu. Itu tindak pidana pemilu. Artinya apa? Bawaslu harus bertindak. Gakumdu harus bertindak. Ada Sentral Pelayanan Penegakan Hukum Terpadu. Itu harus bertindak, jangan diam aja. Selain melanggar tindak pidana dalam KUHP, tapi merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, di mana ancaman hukumannya, kalau di KUHP itu 5 tahun, kalau di sini ancaman hukumannya 2 tahun, dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi mens reanya atau dengan sengajanya tetap dijadiin unsur pidana pemilu. Saya nggak ngerti lagi kalau Gakumdu ini, tim terpadu penegakan hukum pemilu, dan Bawaslu-nya ini nggak lakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Ya saya nggak ngerti lagi kalau ini diam aja. Ini kejadian di Jawa Tengah, maka Gakumdu Jawa Tengah itu harus bertindak. Bawaslu di daerah juga harus bertindak. Ya, Pak, apabila nanti ada permintaan maaf dari Zulkifli Hasan itu, Pak, kepada umat Islam, pertanyaan saya, apakah dapat menghapus kasus penistaan agama yang dilakukannya, Pak? Tidak bisa menghapus tindak pidana, dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Kenapa tidak bisa? Karena ini juga bukan delik aduan sesungguhnya. Ini diatur di dalam buku kedua KUHP bab kelima tentang ketertiban umum. Tanpa buat LP pun penyidik udah bisa melakukan proses penyidikan perkara-perkara seperti ini. Ya, jadi mungkin kalau permintaan maaf dilakukan mungkin mengurangi hukuman barangkali. Akan tetapi tidak menghapus pidananya. Terakhir nih Pak, bagaimana saran ke depannya Bapak agar hal ini tidak terjadi kembali? Saran ke depannya karena dulu Ahok juga dari pilkada, terus sekarang juga di pemilu proses seperti ini terjadi, memang penegakan hukum dalam konteks kepemiluan harus tegas. Harus tegas aparaturnya, dan mereka yang sedang incumbent harus benar-benar berhenti sementara. Kalau mau menjadi tim sukses, harus mengundurkan jadi pejabat negara, sehingga tidak menggunakan baju pejabat negaranya untuk berkampanye. Jadi harus tegas. Yang saya lihat sekarang ini abu-abu semua. Nah, ini persoalan ketidakpastian hukum yang menyebabkan terjadinya riak-riak atau dinamika yang cukup memanas di tengah-tengah masyarakat. Ya memang kita tahunya memanasnya sekarang Pak hanya di media sosial. Siapa bilang? Nanti akan memanas terus dan terus dan terus. Ini harus dihentikan. Jadi semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik tim sukses, tim kampanye, apapun namanya, sukarelawan dan lain sebagainya, bisa menahan diri. Persatuan dan kesatuan, kerukunan hidup beragama
kerukunan kita sebagai anak bangsa itu yang nomor satu. Kita tetap merah putih yang memang harus dipertahankan. Jangan sempat kayak pemilu yang lalu, terus pecah-pecah sampai ada istilah cebong dan kampret. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi istilah itu. Baik Pak Adi, terima kasih kepada Bapak sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang sangat luar biasa tentunya. Terima kasih kembali Mbak Devi. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk masyarakat yang ada di rumah tentunya. Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Devi Jutasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.